Shalom, Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya, saya minta tolong jangan ada jurang pemisah di antara kita ya. Jadi tolong bangku 6 dan seterusnya jangan diisi, yang lain diisi. Jadi bangku 1, 2, 3, 4, 5 maksimal. Yang lain bisa mengisi bangku yang lebih depan ya. Yuk. Yang lain 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yuk, Fanto maju. Itu bangku nomor 6. Yuk, bisa isi bangku depan. Mari kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan juru selamat kita. Saat kita bernyanyi, saat kita menyembah, lakukan dengan segenap hatimu, saudara. Dengan segenap hatimu, dengan segenap pikirmu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih, ya Tuhan, yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau
Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Glory bagi-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kita ada karena kebaikan Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan, kita belajar ucap syukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan-Ku yang baik, Kau yang tak pernah tinggalkan kami di segala musim hidup kami Tuhan. Ada Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami. Kami bersyukur karena Kau selalu setia ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan hidup kami yang selalu menopang, menolong kami Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, mari jemaat saja nyanyikan pujian. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Ya Tuhan.
yang setia, tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Tuhan, amin, haleluya. Engkau Bapakku yang setia lebih daripada siapapun di dunia ini, lebih daripada orang tua kami, lebih daripada saudara kami, lebih daripada sahabat kami, siapapun yang terdekat di sekitar kami. Engkau pribadi satu-satunya yang selalu setia dan kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, memuji memuliakan namamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ada kuasa dalam ucapan syukur, ada kuasa dalam puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan bersukacita katakan sama-sama, amin. Shalom. Ada sukacita siang ini, amin. Berikan tos kanan kiri ke belakang, katakan Tuhan Yesus ajaib, haleluya. Tuhan Yesus ajaib, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, amin. Mari kita bersorak-sorai bersukacita, sebab Tuhan baik, amin. Mari dengan bersukacita nyanyikan pujian ini, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, amin. Aman berlindung dalam naungan Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan besar Kau Tuhan, besarlah namanya, kekalah kuasanya, amin, haleluya. Apa berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin. Terpuji namanya Yesus, Yesus Allah perkasa. Glory bagimu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mari yang wanita saja dengan pujian ini. Besarlah Tuhan. Yang wanita, besar. Mari yang pria nyanyikan pujian ini. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan.
bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Kau Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allahku. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia juru selamat kita satu-satunya. Amin. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada, sebab Dia telah bangkit. Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin. Terpuji namanya Yesus. Mari sekali kita penuh sukacita katakan, terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah. Sekali lagi saudara, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Amin. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tetap bersukacita karena Dia Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Amin. Kita siang hari ini menyembah siapa saudara? Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Sorak-sorai pada nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan yang besar, Kau harapan kami Tuhan. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Amin. Tuhan Maha besar, Tuhan Maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Maka dengan tangan dua tangan sama-sama. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Tuhan yang luar biasa, kuasa buktinya Yesus nama Dia. Amin. Haleluya. Suka nama Yesus. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Tuhan Maha besar.
kuasa tunduk dalam namanya. Dia Tuhan yang benar, saudara. Dia luar biasa, berkuasa. Serukan nama Yesus, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia kan segala nama. Yesus nama Dia kan segala nama. Yesus nama Dia kan segala nama. Glory bagimu Tuhan. Masuk luar biasa, yang layak kami sembah, kami agungkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan pengagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami selalu membutuhkan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kau selalu tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Amin. Yang percaya suara-suara bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tak pernah tinggalkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau peduli.
setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Mari jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan, tak pernah. Terima kasih Tuhan, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada, Kau perhatikan kami Tuhan. Yesus, Kau perhatikanku. Oh Tuhan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam. Oh, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, oh, yang ku perlu di setiap jalan. Amin, amin Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu kapan waktu yang tepat untuk memulihkan keadaan kami, membuka jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Oh, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari jemaat saja ikan pujian. Takkan pernah, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau
damai sejahtera kami, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Pribadi-Mu tidak dapat digantikan oleh apapun dalam hidup kami. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan di setiap langkah kami. Kami yakin dan percaya Engkau pribadi yang selalu setia, yang selalu menopang hidup kami, yang selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Bapa yang baik, biarlah setiap puji-pujian dan sembah yang sudah kami naikkan di hadapan, semuanya itu Tuhan boleh menjadi persembahan pujian, sembah, sorak-sorai yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkaryalah terus dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Saat kami menaikkan pujian dengan segenap hati kami percaya pemulihan itu ada dalam hidup kami. Ada pemulihan yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami bersandar hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu yang selalu ajaib bagi kami. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat mari. Oke, ya shalom teman-teman. Ya kecantol. Bentar ya guys. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Belum semuanya shalom. Ya terjadi jatuh habis. Oke, terima kasih. Ya, boleh toleh kanan kirinya sambil tanya apa kabar hari ini. Dijawab. Baik nggak? Baik nggak? Oke teman-teman. Pujian terakhir tadi mengatakan bahwa ada satu kalimat gitu ya. Karena sekali yang ku perlu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Nah, itu kalimat yang hari-hari ini saya juga belajar banyak teman-teman. Sama-sama katakan belajar banyak. Belajar banyak ya. Jadi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti mengalami istilahnya banyak sekali hal yang mungkin belum bisa kita ngerti gitu ya. Kenapa sih harus terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi satu kalimat tadi yang sama-sama kita ingat bahwa Tuhan itu senantiasa tahu yang terbaik. Amin. Amin. Oke, hari ini sama-sama kita belajar teman-teman tentang satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya Under Pressure. Sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Under Pressure, jadi di bawah tekanan. Oke. Ya saya mau saksi sedikit ya teman-teman ya. Saya bersyukur sama Tuhan kalau saya masih bisa ada di tempat ini sekarang, detik ini. Karena kemarin tuh saya mengalami satu kejadian yang saya tidak mengira-ngira ya. Ya mungkin saya sudah terkenal dengan sering jatuh dari motor ya. Nah kemarin saya mengalaminya lagi. Ya orang puji Tuhan ya teman-teman. Saya masih bisa ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan gitu ya. Meskipun masih agak sakit, kemang-kemang dikit, tapi it's okay gitu ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya masih bisa sharing ke teman-teman semua. Dan saya harap apa yang saya sharingkan hari ini bisa sama-sama kita pelajari bareng-bareng. Oke? Yang siap katakan oke. Oke, terima kasih. Nah hari ini teman-teman sama-sama kita belajar tentang under pressure. Oke, kita
Jadi setiap kita dalam keseharian kita mengalami banyak hal yang menurut kita di luar ekspektasi kita. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul ya. Kejadian demi kejadian yang terjadi yang mungkin kita ngiranya, oh kok jadi seperti ini ya? Aku kira harusnya kayak gini, tapi kenapa sekarang jadinya kayak gini gitu ya? Nah, hal-hal kayak gitu itu yang kita alami dari hari ke hari gitu. Nah, kalau teman-teman ingat ya teman-teman, kalau salah satu syarat orang bekerja itu biasanya apa? Misalkan apa namanya? Berpengalaman. Terus ada lagi? Daun. Umur, ijazah. Ada lagi? Orang dalam ya. Orang dalam kan gak ditulis ya di requirement ya. Ada lagi? Ya, pria atau wanita, sehati ya, boleh sama Kak Yansen ya. Terus ada lagi? Oh, agama. Jarang sih Kak aku ngeliat. Ya, tapi itu di balik layar biasanya ya agama ya. Terus, nah biasanya ada sanggup bekerja di bawah tekanan. Oke. Terus waktu kita diwawancara, siap ya kerja di bawah tekanan. Oh iya siap Pak. Terus ketika kita melalui ternyata mengerjakannya sambil nangis di toilet ya pernah juga ya kayak gitu ya. Tapi ya itu juga salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita sehari-hari itu kerja ataupun melakukan segala sesuatu itu dengan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, kita sekarang belajar tentang itu dari salah satu perikop di firman Tuhan. Kita belajar dari Yakobus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang 8. Yakobus yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Oke, saya mau kita baca bergantian teman-teman ya. Teman-teman yang hari ini rambutnya pendek di atas bahu, oke, bisa baca ayat ganjil yang keras ya. Yang teman-teman yang rambutnya di bawah bahu, maksudnya dari atas kepala terus panjang di bawah bahu ya, bukan rambutnya baru dari sini ya, enggak. Jadi rambutnya panjang, bisa baca ayat genap, oke. Ayat yang pertama dimulai dari yang rambutnya pendek dulu. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke, kita belajar tentang perikop ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar yang ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, setiap hari kita semua mungkin sering dengar ya firman tentang lulus ujian gitu ya. Naik level dan lain sebagainya. Nah, caranya kita naik level, caranya kita lulus ujian adalah kita menghadapi problem sama masalah gitu ya. Misalkan nih, kalau misalkan anak SD mau naik ke SMP, dia perlu ujian nasional, benar? Dia perlu ujian nasional, dia perlu ikut tes supaya dia bisa naik. Itu membuktikan kalau dia sudah mencukupi quality atau kualitas. Oh ya udah, anak ini bisa. Tambah-tambahan bisa, makanya kalian bisa. Sekarang dia di SMP belajar misalkan tentang SMP belajar apa ya sekarang ya?
Pitagoras enggak dong, Pitagoras masih SD udah belajar Pitagoras ya. Jadi mungkin belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel, mungkin ada yang masih ingat ya, atau mungkin yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi mungkin kayak gitu. Nah, sama halnya teman-teman, kita semua berdoa supaya kita di sini naik level, naik kelas gitu ya. Kita selalu sifat dasar manusia tuh pengen dapat yang lebih, benar? Kalau kita hari ini dapat 10, kita tahun depan pengennya dapat 100. Kalau kita tahun depan dapat 100, kita pengennya dapat 200 di tahun depannya lagi. Nah, hari ini sama-sama kita belajar tentang itu, teman-teman. Bagaimana sih seharusnya kita orang Kristen itu bisa lolos ujian, bisa hidup di bawah, istilahnya kayak bisa tetap bertahan di bawah tekanan tuh sepertinya harusnya seperti apa gitu ya. Nah, singkat ya teman-teman ya tentang Yakobus ya. Jadi saya pengen kalau kita belajar firman Tuhan itu kita juga lihat dari konteks zaman itu, kenapa Yakobus itu menulis kitab ini gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak Yakobus yang nulis kitab ini itu siapa? Yakobus Kak, iya tahu. Yakobus yang mana ya? Yakobus di Alkitab itu banyak. Jadi Yakobus di Alkitab itu, Yakobus yang nulis kitab ini adalah adiknya Tuhan Yesus. Oke, Yakobus itu banyak ya, ada Yakobus murid Yesus, ada Yakobus adiknya Yesus dan lain sebagainya. Nah, salah satu fakta menarik yang saya belajar dari surat Yakobus ini intermezzo sedikit ya teman-teman ya. Kan mungkin kita sering kali dengar tentang apa sih bukti Yesus adalah Tuhan gitu ya. Ini keluar dari tema sedikit sebentar aja. Nah, salah satu ayat yang di perikop ini di ayat yang pertama itu salah satunya yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Gitu ya. Seringkali kita bertanya, apa sih buktinya Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Mungkin orang-orang di luar sana itu sering bilang, Yesus kok jadi manusia, lalala gitu ya. Kok Yesus kok disalib, lalala, seperti itu. Nah, di ayat yang pertama sama-sama kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, teman-teman, ini coba bayangin aja ya. Teman-teman punya adik, misalkan Kevin sama Moren ya. Moren punya adik, siapa namanya? Kevin. Nah, misalkan ya, ini tuh ceritanya kayak gini. Jadi Kevin itu bilang bahwa dia adalah Mesias gitu ya. Moren bilang dia adalah Mesias, dia adalah penyelamat dan lain sebagainya. Nah, ya seharusnya si Kevin kan masih bilang, "Oh, bosnya jelas dong gitu ya." Mungkin kayak gitu. Nah, zaman itu juga sama ya teman-teman. Jadi Yakobus ini adik kandungnya Yesus, ya kan? Nah, harusnya dia itu tahu lah ya, oh, ya ini kakakku mosok Mesias tekon dine kayak gitu ya. Nah, kalau kita baca mundur di Markus 3:21 itu ada salah satu perikop mengatakan bahwa semua keluarganya, istilahnya kayak semua orang-orang di situ yang keluarga Yesus itu tidak percaya gitu. Salah satu keluarga Yesus yang percaya itu hanya Maria ibunya dan Yusuf ya. Tapi yang lainnya tuh nggak percaya. Diono anak tukang kayu jadi Mesias, Diono anak tukang kayu bisa menyelamatkan umat manusia, nggak ada sejarahnya, ya kan? Kayak sama halnya kayak Kevin lihat Moren mosok Mesias, yo setiap hari berangkat bekerja gitu ya, masa Mesias dari mana kayak gitu. Nah, itu juga yang terjadi di Yakobus teman-teman ya. Jadi Yakobus ini adik kandungnya Yesus. Nah, kemudian dia itu menjadi pemimpin jemaat Yerusalem selama 30 tahun. Ya, dan dia itu jadi pemimpin itu di saat Yerusalem ini di bawah penjajahan Romawi ya. Kalau teman-teman pernah dengar Kaisar Nero yang dia menyakiti orang Kristen gitu ya dengan membunuh, menjadikan orang Kristen itu tiang-tiang api di jalan-jalan dibakar dan sebagainya. Nah, Yakobus itu hidup di zaman itu. Gitu, dia menjadi pemimpin jemaat saat itu. Nah, kemudian dan akhirnya ini langsung aja ya, akhirnya akhir hidupnya dia menjadi martir. Dia berani mati untuk kakaknya
yang mengaku adalah Mesias. Gitu ya. Kalau misalkan kita pikir secara logika, kalau misalkan Tuhan Yesus bukan Mesias, tidak mungkin seorang adik kandungnya berani mati dan bersaksi ke banyak orang bahwa dia adalah Mesias, benar? Nggak mungkin kalau misalkan istilahnya kayak nggak mungkin Kevin berani mati untuk kakaknya untuk membela kesaksian kakaknya yang istilahnya 100% benar kalau misalkan kakaknya itu nggak 100% benar. Nah, itu salah satu bukti dari banyak bukti-bukti yang lain bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan. Karena sampai adik kandungnya sendiri itu bilang bahwa salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ya kan mungkin misalkan kayak Kevin nulis salam dari Kevin, hamba Moren. Kan gak mungkin dia kan. Gak mau pasti ya kan. Nah kayak gitu teman, itu sama kejadiannya saat itu. Jadi itu juga bisa jadi pelajaran buat kita, menguatkan kita. Itu juga salah satu bukti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena gak mungkin si adiknya berani mati, martir, dan bersaksi ke seluruh dunia jadi pemimpin Yerusalem di saat di sana lagi dianiaya mati-matian kalau kakaknya sendiri itu bukan Tuhan. Gak akan mungkin. Oke. Nah, terus Yakobus ini nulis kitab ini itu kenapa ya, balik lagi kayak tadi kejadian yang saya ceritakan, kalau zaman itu Israel itu mengalami kejadian yang sangat luar biasa gitu ya. Dia dijajah, dia di bawah dia di bawah dua kaisar yang kehidupannya itu sangat amat kejam gitu ya. Bayangin aja gitu ya, hidup kayak mau keluar rumah itu apa bahasa Indonesia, mindik-mindik ya, mindik-mindik ya, kayak sembunyi-sembunyi ya, karena takut, menutupi diri dan lain sebagainya, karena takut dia akan dibunuh dan lain sebagainya. Nah zaman itu tuh seperti itu. Nah Yakobus tulis kitab ini untuk orang-orang itu. Oh bayangin ya, di ayat 2, boleh ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Can you imagine gitu ya, orang lagi benar-benar susah, ketakutan, tapi tiba-tiba ada salah satu pemimpin jemaat bilang, wis salah, anggapin niku happy, kebahagiaan gitu ya. Itu mungkin jadi salah satu orang-orang zaman itu, mungkin saya hidup di zaman itu, saya akan merasa kayak, ya apa sih gitu ya. Kita tuh hidup kayak gini, terus istilahnya banyak jemaat-jemaat juga yang sudah mati, terbunuh, tapi Yakobus tuh bisa ngomong kalimat seperti ini gitu ya. Nah sama-sama kita belajar 2 poin teman-teman dari ayat ini gitu ya. Kita belajar tentang cara kita untuk kita survive, cara kita untuk kita lolos ujian itu yang ada 2, yaitu having a right perspective, memiliki cara pandang yang benar. Sama-sama katakan cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar. Terus yang kedua, memiliki hikmat dari Tuhan. Sama-sama katakan memiliki hikmat dari Tuhan. Yang pertama apa tadi? Cara pandang yang benar. Yang kedua, memiliki hikmat dari Tuhan. Oke, kita belajar pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke. Memiliki cara pandang yang benar ya, kita harus bisa melihat masalah, pencobaan, ujian itu dengan perspektif dan kacamatanya yang benar gitu. Seringkali kita melihat masalah itu seakan-akan luar biasa ya, hebat, terus luar biasa, sangat tidak bisa diselesaikan oleh kekuatanku, oleh oleh channelku mungkin. Tapi sekarang kita disuruh melihat dari perspektif yang lain teman-teman ya. Kita belajar dari perspektif yang lain. Perspektif yang pertama adalah setiap orang Kristen mengalami. Oke, ini salah satu pandangan yang harus kita tahu ya. Jadi setiap orang Kristen itu mengalami yang namanya pencobaan. Tidak ada satu orang Kristen pun yang ditanyai, hari ini siapa yang tidak punya pergumulan gitu ya. Mungkin kayak ada atau enggak ya, tapi pasti dalam keseharian kita pasti ada aja. Misalkan tentang sekolah, tentang bekerja, tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang pasangan hidup ataupun yang lain.
Pasti kita punya pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang datang, gitu ya. Setiap orang Kristen pasti mengalami. Jadi nggak perlu doa gini, Tuhan, aku akan dicobai apa ya dalam minggu ini. Jangan tanya ya teman-teman, itu pencobaan itu akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu ditanya ya. Terus Tuhan, lek bisa aku gak usah wes dapat masalah gitu ya. Ya kita juga boleh doa apapun sama Tuhan ya. Tapi kita juga sama-sama belajar mengerti bahwa ya kehidupan kita ini sehari-hari akan diperhadapkan dengan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan prediksi kita mungkin. Seperti itu. Terus saya baca dari versi TSI ya. TSI itu apa namanya? Terjemahan sederhana ya. Jadi dikatakan bahwa saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semuanya itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Gitu ya. Nah, ujian itu pasti datang. Gitu. Luar biasanya Yakobus bilang bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Seringkali kita perspektif kita bahagia, happy, sukses itu adalah ketika semuanya berjalan baik. Tapi saya pernah belajar ini gitu ya teman-teman ya, dari salah satu sharing firman Tuhan, bahwa terkadang berkat itu bukan selalu melulu tentang hal yang berkelebihan, membahagiakan, hal yang bikin kita happy, hal yang sesuai ekspektasi kita gitu ya. Justru berkat yang sebenarnya adalah ketika kita bisa menyadari kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Even itu gak enak buat kita. Kemampuan ini tuh kemampuan yang susah ya teman-teman ya, melihat kebaikan Tuhan di setiap masalah, di setiap pergumulan yang kita alami gitu ya. Itu kita perlu melatih diri, sama-sama katakan melatih diri. Melatih diri gitu ya. Jadi terus juga ada anggapan gini, oh berarti Kak orang yang nggak punya masalah itu adalah orang yang hidupnya deket Tuhan. Berarti aku iki sing masalahku akeh, aku iki maksudnya dosanya banyak ya? Enggak gitu. Kita nggak pernah tahu kapan masalah itu datang dan kenapa itu datang, kecuali itu karena perbuatan kita ya. Bedakan masalah yang datang karena konsekuensi dari perbuatan yang kita alami. Beda ya, ada Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita belajar banyak dari situ gitu. Nah ada juga problem yang memang Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar merubah karakter kita. Karena perubahan yang sebenarnya itu bukan perubahan keadaan. Saya belajar ini ya, bukan perubahan keadaan, tapi perubahan hidup kita. Seperti itu. Nah jangan ada anggapan gitu ya, oh berarti kalau orang yang hidupnya deket Tuhan tuh masalahnya enggak gitu ya. Jangan sekalipun kita menghakimi siapapun dengan cara apapun. Kita tidak punya kuasa apa-apa untuk menghakimi orang di sekitar kita. Tugas kita mendoakan, mengingatkan dengan cara yang benar ya. Jangan orang lagi sepaneng ya, terus mari gitu ditegur, kamu ini gini, kamu nggak tahu tak firman Tuhan tuh mengatakan lala. Enggak, saudara ya. Perlu waktu, cari waktu. Kalau mau negur itu ajak dulu makan, ajak dulu belanja, enggak juga ya. Ajak dulu makan gitu ya, di situasi yang enak dan nadanya diperhatikan ya. Jangan pakai alasan lu aku emang orang timur ya gitu ya. Enggak, ya bisa diatur dikit-dikit gitu ya. Kayak gitu. Jadi supaya kita juga tidak melukai orang lain seperti itu. Oke. Terus kita belajar perspektif yang kedua, tujuan ujian. Kita belajar dan baca di ayat 3 sampai yang keempat. Saya minta tolong Bu Lovan boleh bacain. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Ayat 4. Ayat 4. Oke, terima kasih Bulu. Oke, jadi yang kedua kita belajar tentang tujuan ujian. Sama-sama katakan tujuan.
Tujuan. Semua dalam kehidupan ini punya tujuan. Kita hidup juga punya tujuan, ujian juga punya tujuan. Nah, saya nulis di sini yang pertama, tujuan ujian itu adalah kesempatan baik untuk kita memahami siapa kita dan siapa Tuhan. Yang pertama. Nah, kita buka ya dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Saya minta tolong apa ya? Hendrik boleh bacakan? Mazmur 119 ayat 71. Oke, terima kasih Hendrik. Oke, jadi tujuan ujian adalah supaya kita mengenal siapa kita dan siapa Tuhan. Gitu ya. Seringkali dalam keadaan terjepit itu kita baru kenal siapa diri kita. Contoh misalkan saya pas kemarin ya sempat naik bukit ya, bukan gunung, naik bukit. Nah, saya tuh jadi tahu saat saya udah istilahnya kayak saya kan nggak terlalu kuat ya saudara naik kayak gitu. Cuma pengen aja nyoba. Terus habis itu ketika saya sudah dalam keadaan saya gak kuat. Nah, itu saya jadi tahu, oh kemampuan saya, batas kemampuan saya itu segini loh. Jadi kalau saya mau ndaki gunung yang lebih jauh, misalkan saya mau ke Rinjani misalkan ya, itu saya perlu latihan untuk jalan jauh, olahraga dan lain sebagainya. Nah, saya tahu batas kemampuan saya. Jadi ketika ujian, hal yang tidak oke itu datang, itu membuat kita tahu batas kemampuan kita. Bahwa tidak semua hal itu bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita. Benar? Saat kita dalam keadaan terjepit, makanya tuh Daud mengatakan saat aku dalam keadaan terjepit aku menguatkan iman kepercayaanku sama Tuhan. Karena saat kita terjepit kita sudah tidak bisa minta tolong sama siapapun kecuali sama Tuhan. Nah, itu mengajarkan kita bahwa ujian yang kita alami hari-hari ini itu mengajarkan sama kita bahwa ini loh, batas kemampuanmu tuh segini. Kamu mau melangkahi apa lagi tanpa aku itu nggak akan bisa. Jadi Tuhan tuh pengen ngasih tahu sama kita bahwa kamu tuh terbatas gitu. Ayo sama aku gitu ya, melibatkan aku gitu. Aku tuh punya kuasa yang kamu nggak punya. Aku punya channel yang kamu nggak punya gitu. Dan Tuhan itu mau bilang itu sama kita. Kita harus tahu batas kemampuan kita. Gitu ya, jangan sampai kita terus mengandalkan kekuatan kita sampai ngoyo sampai kayak cuapek ya. Kenapa sih kita kok bisa cuapek? Gitu ya. Karena kita selama ini kita cuma berusaha dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Itu yang saya belajar ya. Terus dan itu perspektif yang kedua, kita belajar bahwa kita jadi kenal siapa Tuhan, benar. Ya, justru saya pernah ingat dulu ya, mungkin di PD beberapa tahun yang lalu pernah ditanyai. Kita merasa dekat sama Tuhan, itu kalau kita lagi ada banyak masalah atau kita lagi senang. Yang merasa lebih dekat sama Tuhan ketika lagi senang angkat tangan. Yang merasa dekat sama Tuhan ketika kita lagi banyak masalah angkat tangan. We know the answer, anjay, keren banget ya. Jadi kita tahu setiap kita itu dekat sama Tuhan seringkali gitu ya, karena kita wis nggak tahu lagi kita mau kemana, kita wis nggak tahu kita harus ngapain, makanya kita lari sama Tuhan. Nah, seharusnya itu tidak seperti itu ya. Saya belajar juga kalau Kofik sering sharing gitu ya. Tuhan tuh bukan tambal butuh gitu ya. Tuhan tuh bukan pribadi yang cuma kita datang ketika ban kita bocor, ketika kita mau ganti spare part gitu ya. Enggak. Kita tuh harus bawa Tuhan setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari, teman-teman. Sama-sama kita belajar. Gitu ya. Terus perspektif yang kedua tentang tujuan ujian. Oke. Perspektif yang kedua adalah kesempatan baik kita untuk kita meningkatkan ketekunan kita. Gitu ya. Boleh balik di Yakobus yang pertama ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ayat yang keempat.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Gitu ya. Nah, ujian itu ternyata Tuhan kasih sama kita supaya kita itu jadi orang yang tekun. Tekun untuk apa, teman-teman? Tekun itu saya tulis di sini ya, kemampuan bertahan sampai akhir dalam kesukaran. Itu. Dan itu salah satu parameter bahwa kita semua itu sudah dewasa rohani. Ya mungkin kita semua tidak belum lagi dalam proses mencapai itu, it's okay. Gitu. Kita enggak bisa pasang patokan, oh kalau misalkan mencapai titik itu tuh harus dalam umur sekian, dalam posisi yang sekian, enggak bisa. Setiap kita punya proses yang berbeda, cuma kita harus berjalan untuk menuju ke sana. Bukan berarti, oh ya aku soalnya susah ya, aku soalnya gini. Kita terus-terusan bilang sama Tuhan, aku enggak bisa Tuhan, wes aku tuh punya masa lalu seperti ini. Itu jangan teman-teman, jangan jadikan itu excuse. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk kita jalan ke sana menuju ketekunan, kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Nah saya tulis di sini teman-teman, kita semua itu pengen hidup kita berbuah, benar? Siapa yang pengen hidupnya berbuah? Angkat tangan. Ya, amin. Oke, kita semua pengen hidup kita berbuah. Nah, saya kan belajar biologi ya teman-teman ya. Saya sedikit banyak ya waktu pelajaran itu saya masuk ya. Jadi saya tahu ya. Jadi waktu dari biji ya, dari biji pohon, daun, ranting dan sampai ke buah, itu prosesnya katakan sangat panjang. Sangat panjang. Sangat panjang. Oke. Nah, di proses itu ya, saya tuh belajar bahwa setiap pohon itu beda. Oke. Nah, saya juga percaya kita semua ini ibaratnya kayak pohon-pohon dengan jenis-jenis yang berbeda. Setiap pohon tuh punya masanya kapan dia berbuah. Dan itu tidak bisa disamakan. Oh, misalkan buah ini berbuahnya 1 tahun baru berbuah. Oh misalkan buah ini, oh berarti kalau 1 tahun berarti semuanya buahnya harus 1 tahun. Enggak, ada buah yang muncul ketika belasan tahun kemudian ya ada. Dan ada buah yang muncul 6 bulan, 8 bulan ada. Gitu. Jadi jangan comparing waktu kita, timeline hidup kita sama yang lain. Yang penting as long as kita terus melakukan yang terbaik. Terus saya juga belajar ini ya teman-teman ya. Buah itu ketika dia mateng ada yang kecut, ada yang manis. Benar? Nah, tahukah teman-teman kalau buah yang kecut itu kenapa sih? Ya, buah yang kecut itu secara biologi ya, saya sharing ilmu saya yang tidak seberapa ini ya. Jadi secara biologi buah yang kecut itu dikarenakan ada nutrisi yang tidak cukup, satu. Sinar matahari yang tidak cukup. Apa tuh? Terus yang ketiga mungkin juga ada karena cuaca yang sangat ekstrim bisa juga. Nah, jadi pertumbuhan buah kita itu dipengaruhi sama banyak hal. Yang pertama nutrisi, apa yang kita konsumsi. Bukan berarti oh ini berarti tentang makanan ya, enggak. Tentang apa yang kita input dalam diri kita, apa yang kita input dalam pikiran kita gitu ya. Kita sering nonton apa sih? Nonton yang baik-baik, nonton yang mengajari kita tentang firman Tuhan, atau kita nonton yang melemahkan kita justru. Semakin hari kehidupan ini semakin jahat gitu ya. Semakin hari kamu makin gak punya uang ya, makin sedih ya teman-teman. Setiap hari itu kita ini loh belajar. Sama-sama katakan baca firman ya teman-teman ya. Gak apa-apa gak ikut ama, yang penting baca sendiri ya. Baca firman teman-teman. Ini pedoman, kekuatan, landasan. Saya gak berhenti yang ngomong ya. Baca firman teman-teman. Luangkan waktu, bukan sisakan waktu, bukan ya. Sempatku jam 11 ya kak. Iya jam 11 buka Alkitab ya saudara. Meleknya tuh paginya jam 5 ya saudara. Jangan ya. Jadi kita cari waktu yang terbaik. Sama kalau ngapel ke rumah pacar, ya kan? Cari waktu yang terbaik gitu ya. Misalkan malam jam 6 gitu ya, wis mandi, wis well prepare gitu ya, dateng gitu ya.
Bukan kayak kita lagi mari tangi turu ya, bulu rambutnya burai-burai gitu ya, belum mandi terus kita datang ke cewek kita yang istilahnya kita baru deketin gitu ya. Bisa bayangin nggak perasaannya kayak mau berambang ya Rei ya ngono ya. Kan jangan ya teman-teman ya. Kita semua tahu lah caranya gimana kita memberi yang terbaik. Nah, itu sama-sama kita lakukan gitu ya. Terus oke. Nah, terus dikatakan bahwa supaya kita jadi buah yang matang, kita bisa kasih buah yang matang, kita harus penuh. Katakan penuh. Penuh. Jadi nutrisinya harus baik, tercukupi. Itu tadi input yang kita masukkan dalam diri kita. Kalau kita mungkin lihat teman-teman kita di luar sana yang sering omongannya nggak oke ya, maksudnya yang omongannya menghujat, omongannya jelek, welek lah pokoknya, ngelak-ngelak orang, terus gampang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang, itu karena dia nggak pernah input yang baik. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu karena yang ada di hati kita. Gitu. Terus dikatakan juga di ayat yang keempat ya, itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oke. Matang di sini teman-teman itu pakai kata teleios ya. Itu kata yang sama yang dipakai di salah satu ayat firman Tuhan, saya lupa di mana. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayatnya di mana? Di Alkitab. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian khotbah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi itu sama ayatnya dengan yang dikatakan di situ. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya lupa ayatnya di mana, mungkin bisa jadi PR di rumah. Nah, sempurna di sini teman-teman itu artinya mencapai akhir. Tidak menginginkan apapun karena sudah lengkap. Sempurna, pertumbuhan yang penuh, dewasa, matang. Ya, setiap hari kita siang-siang sudah menjadi pribadi yang matang ya. Kalau kita nyetir di luar rumah ya, panas banget, jadi kita sudah jadi pribadi yang matang. Tapi saya harap kita semua juga bisa menjadi orang-orang yang sempurna, utuh. Gitu ya, dikatakan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, jadi ujian yang kita alami itu mengajarkan kita supaya kita tekun, kita bertahan dalam kesesakan, kita tetap melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Itu untuk memperoleh buah yang matang, supaya kita tidak merasa kekurangan suatu apapun. Hebat loh teman-teman. Manusia di muka bumi ini ya, secara garis besar itu selalu ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Benar ya, entah mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, mendapatkan pengakuan orang lain, atau mendapatkan kasih sayang, atau mendapatkan banyak hal. Nah, dikatakan menjadi sempurna dan utuh itu sampai di titik di mana kita merasa bahwa sudah, aku tidak cari apapun di dunia ini, aku punya Tuhan itu cukup. Nah, ini satu pengertian baru yang saya dapat, yang keren ya. Kalau ternyata untuk sampai di titik itu, caranya itu diuji. Dan itu nggak enak teman. Orang-orang ujian, saya juga menghadapi ujian yang nggak enak gitu ya. Harus begadang belajar dan lain sebagainya. Nggak enak. Tapi untuk sampai di titik itu kita merasa, oh ya udah, aku tidak perlu mendapatkan pujian orang. Istilahnya kita menjalani hidup dengan sebaik mungkin, tapi kita tidak haus dan tidak ngoyo mengejar sesuatu yang istilahnya bisa dibilang, kita bilang fana gitu ya. Yang satu-satunya hal yang bisa kita kerja dan itu kekal itu perkenanan Tuhan atas hidup kita masing-masing gitu ya. Kita semua punya tanggung jawab personal yang sama lah di hadapan Tuhan gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Saya tulis di sini, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun itu maknanya adalah memiliki karakter ilahi dan pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bukan mengacu kepada kesuksesan secara ekonomi, jabatan dan status, tapi ketika kita mencapai itu adalah goal yang sebenarnya.
Oke, yang perspektif yang ketiga, kita belajar bahwa kita akan oke dalam proses itu kalau kita tahu kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, teman-teman. Kita buka dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Saya minta tolong Sheila boleh bacain. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Amin. Thank you Sheila. Oke. Ini teman-teman ya. Kita harus tahu dengan siapa kita berjalan. Oke. Jadi sama-sama saya juga belajar ini teman-teman ya. Melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan kita itu bukan hal yang mudah. Gitu. Apalagi kalau kita mungkin merasa kita sudah punya pengalaman di sana, kita punya orang-orang yang bisa kita andalkan di sana, membawa Tuhan dalam perahu kehidupan kita itu keputusan kita. Sama-sama katakan keputusan kita. Keputusan kita, gitu ya teman-teman ya. Saya waktu itu di PD yang terakhir sama teman-teman juga sharing gitu ya. Yang lain juga bilang, oh iya kita semua ini punya perahunya sendiri-sendiri gitu ya. Kita mengarungi badai dan lain sebagainya. Tapi perbedaannya apakah ada Tuhan di perahu kita? Itu apakah setiap kali kita melangkah, setiap kali kita mengambil keputusan, kita tanya dulu sama Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita hari ini adalah buah dan keputusan kita di masa lalu? Contoh misalkan, saya dulu waktu mau kuliah, saya ada pilihan untuk saya tetap stay di Surabaya dengan prodi yang lalala, atau saya milih, saya harus keluar pulau, saya dengan prodi impian saya. Tapi saya harus meninggalkan orang tua, meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Meskipun saya di sana juga akan cari komunitas yang baru. Ya, nah keputusan saya saat itu saya memutuskan untuk saya tetap stay di Surabaya, saya tetap kuliah di sini dan saya akhirnya masih bisa ada di sini. Dan keputusan saya waktu itu yang membuat saya ada di sini. Kalau hari itu saya memutuskan untuk oh ya udahlah saya kuliah aja di Lampung gitu ya dengan keadaan di sana, dengan teman-teman yang baru, mungkin saya nggak akan bisa kenal sama Sheila, ketemu sama teman-teman dalam keadaan yang seperti ini. Kayak gitu. Nah, keputusan kita juga sama, gitu ya. Kita sekarang pekerjaan kita itu buah dari, oh waktu itu ada lamaran, bukan ya, lamaran pekerjaan, gitu ya, lamaran pekerjaan. Terus saya bilang, oh ya udah deh, saya melamar di sini. Nah kemudian ketika kita interview, kita diterima dan kita ditanyai, kamu mau nggak kerja di sini? Nah ketika kita memutuskan itu buah dari apa yang kita putuskan, benar? Saat kita juga itu hal yang besar ya, hal-hal kecil aja wis. Kita datang ke gereja gitu ya. Terus habis itu istilahnya kita milih untuk belajar saat mau ujian, itu hal-hal simpel yang kita terus putuskan dari hari ke hari gitu ya. Dan itu juga menentukan siapa kita sekarang kayak gitu. Nah jadi penting banget buat kita teman-teman untuk kita bisa mengerti ini gitu ya. Jadi apapun yang kita alami, libatkan Tuhan di sana, sama-sama belajar, tanya Tuhan, melibatkan Tuhan, berdoa gitu ya. Kira-kira aku harusnya kayak gimana ya Tuhan gitu. Tuhan tuh gak jauh ya. Tuhan tuh jauh karena kita yang menjauh. Bukan karena Tuhan yang lari dari kita, enggak gitu. Keadaan kita mau sekotor, sebobrok apapun Tuhan bilang datango. Datango, aku tidak pernah nolak siapapun. Dan harusnya gereja ini juga bukan tempat penolakan buat orang-orang yang merasa hancur hati. Gitu. Jadi ketika kita dalam merasa keadaan yang baik, keadaan yang buruk sekalipun, datang sama Tuhan. Tuhan gak pernah judging kamu apapun. Kita pun sama kan, kita suka kalau kita datang sama orang terus dia gak pernah ngejudge kita, dia cuma mendengarkan kita, dia kasih nasihat-nasihat yang tidak terlalu nge-push kita untuk kita menyalah-nyalahkan kita, blaming kita gak suka. Dan Tuhan kita juga seperti itu. Gitu.
Oke, kita belajar poin yang kedua, yaitu ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Cepat saja ya, ayat yang kelima sampai yang keenam. Aku minta tolong Kevin, boleh bantu bacain? Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Ayat 6. Oke, terima kasih Kevin. Ini poin yang kedua ya. Punya hikmat dari Tuhan. Katakan hikmat. Hikmat. Oke. Kenapa sih hikmat itu diperlukan gitu ya? Saya tulis di sini, hikmat adalah kemampuan untuk menilai segala perkara, mengatur jiwa dan perilaku kita, serta menangani segala urusannya dengan benar sesuai dengan kemauan Tuhan. Wabot ya, kayak harus bisa menilai, merespon dengan baik, dengan benar sesuai dengan mau Tuhan, itu bukan satu hal yang mudah. Makanya dikatakan di sini di ayat yang kelima, boleh. Tetapi apabila di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah supaya memberikannya kepada yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Oke. Jadi kalau kita kurang hikmat, kita mintanya sama Tuhan, teman-teman. Hikmat untuk apa sih? Ya saat kita dalam masalah, dalam ujian, kita seringkali itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, kemampuan kita yang terhalangi itu membuat kita salah ambil keputusan. Nah, hikmat yang Tuhan kasih itu membantu kita untuk kita bisa satu, mengerti apa yang harus kita lakukan, dan yang kedua, apa makna dan tujuan dari Tuhan kasih ujian itu sama kita. Dan yang ketiga, apa hal yang bisa kita pelajari di sana. Gitu. Jadi orang yang punya hikmat, orang yang punya kemampuan itu tidak akan terus fokus sama masalah yang pertama. Tidak akan menyalahkan Tuhan yang pasti. Jadi kita sama-sama belajar minta hikmat sama Tuhan, supaya Tuhan tolong kita, mampukan kita untuk kita bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kayak gitu ya. Jadi contoh ini ya, contoh orang yang melihat dan punya hikmat dalam menghadapi masalah gitu ya. Contoh misalkan dia menghadapi problem dalam pekerjaan gitu ya. Problem dalam pekerjaan. Nah, istilahnya kalau problemnya kalau dia lihat tuh, wah botrek pekerjaanku rek, bosku tuh kayak gini. Wes muncekno lalala gitu ya. Tapi dia juga ingat, tapi aku aku punya teman-teman kerja yang baik. Aku punya teman-teman kerja yang support aku. Meskipun bosku seperti itu, job deskku seperti itu, tapi aku punya teman-teman kerja yang tidak menghancurkan aku. Nah, itu punya perspektif yang lain. Jadi tidak fokus sama masalahnya, tapi fokus sama hal-hal lain, berkat yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain yang Tuhan kasih. Gitu. Sama kayak lihat ada hujan, hujan rek, badai. Tapi setelah itu ada pelangi. Kemampuan untuk melihat dan mengatakan Tuhan Yesus baik di saat keadaan yang tidak baik itu gak gampang, teman-teman. Gak gampang. Ya. Nyanyi dengan mulut, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Terus takkan pernah terlambat pertolonganmu Tuhan, gitu. Tapi seringkali kita hari-hari ini merasa dalam posisi kayak, aku ini terjepit. Gak ada lagi yang bisa nolong aku. Tapi kita tetap dengan rela hati dan dengan 100% sadar kita bilang, Tuhan Engkau baik. Itu hebat teman-teman, hebat sekali. Salah satu parameter kita jadi orang-orang yang dewasa rohani adalah kita menerima setiap keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga belajar banyak di situ ya teman-teman ya. Saya belajar saya sekarang kan bekerja gitu ya. Mungkin yang bekerja dan seumuran dengan saya relate dengan hal-hal ini. Jadi kita terus
tanpa kita sadari kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dulu aku sak kuliahan yo, longgo bareng, denger no kuliah bareng. Tapi sekarang aku gini-gini tok gitu ya. Dia rek wis jadi supervisor gitu ya, wis bolak-balik keluar negeri gitu ya. Saya kayak padahal dulu ya kayaknya pinteran saya gitu ya, mungkin kayak gitu. Atau mungkin obsesi membandingkan diri dengan yang lain gitu. Atau mungkin kayak kita merasa aku kayaknya kok wis nguwoyo ya Tuhan ya, wis bekerja lalala gitu ya, tapi aku masih harus istilahnya kok gak cukup ya sebulan, aku harus membiayai orang tua, adik dan lain sebagainya. Buat diriku sendiri aja kok gak cukup gitu ya. Tapi sadarkah kita teman-teman, porsi yang Tuhan kasih buat kita hadapi hari-hari ini tuh, saya bilang pas, katakan pas gitu ya, tidak lebih dan tidak kurang gitu. Tuhan Yesus taruh itu di kehidupan saya, mungkin di kehidupannya Hoki, di kehidupannya Dira, karena Tuhan tahu itu porsinya pas. Mungkin kalau itu ditukar misalkan saya dapat problemnya Dira, terus Dira dapat problemnya saya, belum tentu saya sekuat Dira. Mungkin seperti itu. Jadi belajar untuk mengerti bahwa Yesus Kristus itu baik dalam setiap keadaan, dan tetap berkata dengan hati dan dengan mulut kita bahwa Yesus baik itu perlu belajar dan perlu proses. Oke, yang terakhir teman-teman. Ini cukup ya, yang terakhir. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Oke, saya undang yang main musik dan WL Singer boleh ke depan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini sebagai ayat penutup kita. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi dengan keras, sama-sama katakan 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Oke teman-teman. Jadi di ayat ini kita belajar bahwa tujuannya itu ini, gitu ya. Kita menerima perkenanan Tuhan, kita menerima mahkota kehidupan kita. Tujuannya ini. Jadi masalah yang kita hadapi di dunia, ingat kita di dunia ini cuma sementara. Gak usah terlalu ribet dan terlalu pusing dengan hal-hal yang sifatnya sementara, karena semuanya akan ditinggal. Kita pulang ke rumah Bapa, kita gak bawa apa yang kita dapat di dunia ini, enggak. Yang penting kita cuma dapat satu, perkenanan Tuhan. Itu sangat penting teman-teman. Sama-sama katakan sangat penting. Sangat penting. Gak apa-apa kita orang cinta Tuhan dan sungguh-sungguh sama Tuhan tuh gak perlu nunggu tua teman-teman. Gak perlu nunggu tua. Gak perlu nanti pas wis nikah aku baru cinta Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti aku udah punya anak, udah punya cucu. Ya saudara, belum tentu sampai di sana saudara ya. Maksudnya belum tentu kita semua dapat kesempatan itu. Belum tentu kita semua dapat waktu itu, waktu yang panjang itu. Kalau kita dengar hari ini, kita putuskan hari ini. Kalau kita merasa hari ini begitu berat saudara, udah saya coba datang sama Tuhan, bilang, Tuhan aku menghadapi ini, aku harus gimana. Gak perlu yang kayak Tuhan Yesus, Tuhan tahu Tuhan. Gak perlu. Kita punya Tuhan yang tahu siapa kita, dan kita gak perlu sembunyi di balik topeng apapun. Dia tahu apa yang kita alami, Dia tahu kita harus seperti apa. Makanya kita tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus seperti apa supaya aku gak salah langkah, supaya aku gak supaya aku tidak menyesali apa yang sudah aku putuskan. Sama-sama kita belajar. Meskipun kita masih muda, justru karena kita masih muda, kita pupuk diri kita, memenuhi diri kita dengan perkara-perkara yang membawa kita terhadap hal yang sifatnya kekal, hal yang sifatnya rohani. Bukan sok rohani, enggak. Tapi memang semuanya kalau diurut-urut ya,
tujuannya, akhirnya itu adalah Tuhan sendiri. Kita semua akan menghadap Tuhan. Apa yang kita pertanggungjawabkan sehari-hari itu urusan kita, bukan urusan kakak kita, adik kita, orang tua kita. No, itu semua urusan kita pribadi sama Tuhan. Sama-sama kita belajar, teman-teman. Ini juga saya ingat, jangan tinggalkan Tuhan gara-gara pasangan hidup. Jangan, teman-teman. Tuhan sudah kasih semuanya sama kita. Jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan. Dia sangat mengasihi kita, meskipun orang-orang lain di luar sana tidak sayang sama kita. Meskipun orang-orang lain di luar sana tidak menganggap kita cukup berarti, tidak menganggap kita cukup hebat, tidak menganggap kita cukup patut dikasihi, layak dikasihi. Tapi Tuhan sangat mengasihi, teman-teman. Dia rela mati buat kita yang masih bobrok ini. Sama-sama kita nyanyikan satu pujian, Ku kan berdiri di tengah badai. Kaulah perisaiku Tuhan. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dengan
yang kami boleh nikmati sampai hari ini Tuhan. Kami tahu apapun yang kami alami hari-hari ini semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Jadi kami mempercayai Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terus berkata bahwa Tuhan Yesus baik, meskipun keadaan yang kami alami Tuhan hari-hari ini mungkin belum baik, tapi kami percaya semuanya ini Tuhan datangnya dari Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami Tuhan untuk kami boleh terus mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini boleh berbicara buat setiap kami lebih dalam. Kami semakin mengerti, kami semakin memahami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus yang terus menguatkan kami, terus menjelaskan buat setiap kami Tuhan, terus menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan ke WL untuk persembahan. Puji Tuhan, kita diberi semangat memberikan persembahan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini. Katakan semangat. Semangat. Katakan semangat. Semangat. Nah, boleh tolak kanan kiri siapa yang nggak hadir hari ini? Jotam, Cornel, Robi, oh iya Robi ya. Yunus, sama lagi? Kak Yoni, oh iya Kak Yoni. Terus, ya oke. Jadi teman-teman bisa mengambil bagian untuk ngechat teman-teman kita ya. Bukan di chat ya, ngechat teman-teman kita yang hari ini nggak hadir. Guys, kemana guys? Gitu ya. Nah nanti sore juga kita ada undangan apa ya namanya itu? Oh, ulang tahun kaum muda GPPS Sawahan Youthcom ya. Jadi teman-teman yang mau ikut bisa daftar di grup, ada listnya di grup. Nanti kumpul di Pepanti jam berapa deh kak? Lupa. Jam 2-an ya, jam 2-an ya, 2:30 mungkin ya, jam 2, 2:30. Acaranya jam 3 ya teman-teman. Mungkin yang bingung mau kemana nanti bisa merapat gitu ya. Kita diundang di Youthcom. Terus pengumuman ya. Dukung Natal Youth menerima kardus bekas. Teman-teman yang punya kardus kardus bekas utuh, tidak basah dan tidak robek. Tidak robek itu maksudnya enggak putulan yang biasa buat kipas-kipas gitu ya, enggak ya. Jadi tidak basah, tidak robek, bisa dikumpulkan di panti nanti, tapi terlebih dahulu menghubungi Desi, Keisha sama Kak Yoni ya, paling lambat 30 November 2024. Oke, lanjut. Ya, dukung Natal Youth teman-teman. Kita ada sehat akhir tahun bersama Kimia Farma. Jadi ini salah satu kegiatan yang digalang oleh panitia untuk menggali dana. Jadi teman-teman ini ya tanggal Minggu
tanggal Minggu, hari Minggu 3 November. Pemeriksaannya ada banyak ya, peredaran darah di jantung dan otak, fungsi hati masih berfungsi enggak meskipun sudah disakiti mungkin ya, asik ya. Fungsi hati dan ginjal, terus fungsi pankreas, paru, saraf otak gitu ya. Lanjut, siklus menstruasi dan sebagainya. Itu namanya cek kuantum ya teman-teman ya, QRMA. Jadi itu cek kesehatan sederhana untuk mendeteksi gangguan pada tubuh ya. Teman-teman kalau misalkan mau bisa, nanti itu diadakannya itu selesai ibadah sesi 1 dan sesi yang kedua. Sesi youth juga ada setelah ibadah youth. Gak ada aja ya? Gak ada, berarti selesai sesi 1 sama sesi 2 teman-teman bisa datang di saat itu gitu ya. Terserah ikut ibadah, ikut setelah sesi 1 boleh. Berarti setelah sesi 1 itu jam berapa ya? 8 ya, jam 8 sampai setengah 9, terus jam 10 sampai setengah 11 ya. Tetap ibadah youth-nya jangan lupa tetap jam setengah 11 sampai jam 12. Oke, jadi teman-teman bisa pilih paket A, paket B, dan paket C. Paket A itu cek kuantum aja yang tadi, yang cek otak, cek lala siapa ya, cek hati dan lain sebagainya, fungsi hati itu tanpa sampel darah. Jadi teman-teman cuma megang sesuatu gitu ya. Megang apa ya kak ya? Megang alat gitu ya, megang alat. Nah nanti di alatnya itu bisa kedetek profil kesehatannya teman-teman. Itu murah saja 25.000. Kalau mau ngasih 50.000 gak susuk juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Terus gula, asam urat dan kolesterol ini saya agak takut ya kalau ngecek ini, tapi silakan monggo yang berani ya. 85.000 bisa cek, itu harganya cuma 85.000. Kalau dua-duanya itu paket spesial cuma 100.000 ya, murah meriah. Kalau teman-teman di tempat lain mungkin sudah beratus-ratus ribu ya, kayak gitu. Oke, ada lagi. Oke, bisa daftar menghubungi C Amel, Desi atau Keisha ya. Nanti bisa daftar di pintu keluar gitu, boleh. Oke, lanjut, ada lagi. Oh ini ya, alatnya kayak gini ya. Oke, kenapa ini dipercepat ya? Oke, dukung dan doakan banyak pengumuman hari ini. Mohon bersabar teman-teman, agak siang sedikit. Dukung dan doakan Natal 2024. Itu foto teman-teman youth ya yang datang Natal umum kemarin. Nanti datang ya Natal umum tahun ini supaya kita bisa foto seperti itu lagi ya. Oke, temanya pahlawan penerobos, Rabu 25 Desember 2024 ya. Jamnya bisa pilih sesi 1 atau sesi 2. Jam sesi 1 setengah 7 sampai jam 9, sesi 2 jam 10 sampai 12.30. Oke, maksimal kuotanya per sesi 250 orang. Jadi nanti ketika pendaftaran dibuka, teman-teman bisa langsung daftar. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk Natal Youth teman-teman bisa juga gabung. Tanggal harus gabung ya. Bukan bisa gabung, harus gabung 15 Desember 2024 hari Minggu di sini jam 4 sore sudah mulai. Open gate-nya setengah 4 ya. Jadi jangan terlambat. Dress code-nya beige sama marun. Marun tuh ya, marun ya, merah marun sama beige. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kehidupan kami bersyukur buat ibadah kami pada siang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, biarlah ibadah kami siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga terus perlengkapi kami Tuhan dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang bekerja, yang berkuliah, yang bersekolah, kami yang mencari pekerjaan, kami yang membuka usaha di rumah. Tuhan juga menolong setiap kami. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan kami berlimpah-limpah untuk kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kehidupan kami Tuhan yang pegang, hari depan kami Tuhan yang pegang. Kami percaya kami
di dalam tangan pribadi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melingkupi kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat buat banyak orang. Orang-orang lihat Yesus hidup dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.